Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan fikih puasa. Yang sebelumnya sudah kita bahas apa itu puasa secara bahasa dan secara istilah, dan pembagian puasa. Pembagian puasa, kemudian apa yang di puasa-puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita dilaksanakan, dan puasa-puasa yang dilarang. Itu sudah dibahas. Dan begitu juga rukun puasa sudah dibahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat puasa. Seringkali kita mendengar apa itu syarat, apa itu rukun. Apa itu syarat, apa itu rukun. Syarat kalau bahasa mudahnya sesuatu hal yang harus dikerjakan ketika akan beribadah. Itu syarat. Sesuatu hal yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan ketika akan beribadah. Tapi kalau rukun, sesuatu yang harus dikerjakan ketika beribadah. Itu beda syarat dan rukun. Kalau rukun itu ketika beribadah, kalau syarat ketika akan beribadah. Nah, dan dua-duanya wajib. Kalau rukun tidak dikerjakan ketika beribadah, ibadahnya tidak sah. Begitu juga kalau syaratnya tidak terpenuhi ketika akan beribadah, maka ibadahnya pun tidak sah. Karena dua-duanya hukumnya wajib. Sekarang kita masuk ke pembahasan syarat-syarat puasa. Baik itu puasa sunnah, puasa Ramadan terserah, atau puasa nazar, atau puasa kafarat, terserah. Yang penting syarat-syarat puasa. Sekarang syarat puasa pertama supaya ketika akan berpuasa, syarat pertama yaitu seorang itu harus beragama Islam. Seorang itu harus beragama Islam. Ini syarat pertama ketika akan mau berpuasa. Dan ini kalau ada orang kafir yang mau berpuasa, misalkan saking toleransinya, saking ingin menghormatinya kita, dia ikut berpuasa, tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai malam misalkan, tidak diterima puasanya, tidak akan diterima puasa karena dia tidak Islam. Syarat pertama harus sahnya puasa itu Islam. Dan bagaimana sekarang, bagaimana hukum seorang kafir yang dia masuk Islam, dia mu'alaf? Bagaimana, apakah dia mengqadha puasa orang yang mu'alaf ketika hari dia mu'alaf? Misalkan dia berpuasa, dia mu'alaf di tengah Ramadan. Nah, di hari itu dia, apakah dia qadha puasa tersebut atau bagaimana? Kata ulama di sini, fala yalzamuhu qada'u ma fatahu min as-siyamil wajib zaman kufri. Apabila ada orang yang mu'alaf yang dia masuk Islam di tengah Ramadan dan hari tersebut, maka dia tidak perlu mengqadha'nya. Tidak perlu mengqadha'nya, dan besoknya dia wajib berpuasa karena dia sudah agama Islam. Nah, terus bagaimana puasa orang yang kafir?
Bagaimana puasa orang kafir yang apakah dia mengqadha puasa yang mana tahun-tahun sebelumnya itu dia masih kafir? Maka tidak diqadha. Jadi itu syarat pertama. Syarat pertama yaitu Islam. Terus shaumul kafir lima baqiya min ayyam syahr Ramadan idza aslama asna'ahu. Nah, bagaimana sekarang seorang yang mu'allaf dan dia mu'allaf di pertengahan Ramadan, apakah dia berpuasa setelahnya? Idza aslamal kafir fi asna'i syahr Ramadan fa alaihi an yasuma baqiya min ma baqiya min asy-syahr. Nah, jadi kalau dia mu'allaf misalkan ketika di 10 Ramadan. Jadi dari sehari 11 sampai seterusnya itu dia puasa. Adapun dari tanggal 1 sampai di tanggal 10 itu dia tidak perlu mengqadha puasanya. Ini pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Asy-Syaukani. Terus bagaimana hukum imsakul kafir fi baqiyal yaumil ladzi yuslimu fihi? Nah, terus sekarang misal ternyata seorang kafir tersebut yang mu'alaf, dia mu'alaf jam 10 pagi dan masih panjang waktunya. Masih panjang waktunya untuk berbuka. Bagaimana? Apakah dia tidak boleh makan karena dia sudah mu'alaf? Bagaimana? Maka kata ulama di sini fa innahu yalzamuhu imsaku baqiyatil yaum. Maka wajib baginya untuk menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Misalkan dia mu'alaf, ternyata dia mu'alaf jam 9 pagi dan masih panjang waktunya untuk berbuka. Karena dia sudah masuk Islam, maka dia tidak boleh makan sampai nanti ketika sudah berbuka. Dan hari itu, dan dia tidak perlu mengqadha puasanya di hari itu. Terus hukmu sekarang ada orang yang murtad, Islamul kafiril murtad. Hukmu qada'il murtad li shaumil fa'id zaman riddatihi idza aslama. Sekarang ada orang Islam yang murtad kemudian masuk Islam lagi. Kata ulama di sini fa alaihi qada' ma tarakahu minas shaum zaman riddatihi. Ketika dia murtad dan kembali ke Islam, maka dia wajib mengqadha apa? Puasa-puasa yang telah lalu. Ternyata dia dapat hidayah lagi masuk Islam. Yang sebelumnya dia kafir, murtad. Nah, misalkan 3 tahun dia 3 tahun dia murtad misalkan. Jadi 3 tahun 3 tahun berpuasa. Maksudnya 3 kali puasa Ramadan. Maka dia harus mengqadhanya. Ma tarakahu minas shaum zaman riddatihi wa huwa madhhabul jumhur, dan ini pendapat mayoritas para ulama yaitu Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. Kemudian hukmu man irtadda asna'a saumihi. Bagaimana hukum puasa orang yang murtad di tengah-tengah dia berpuasa? Misalkan dia berpuasa di hari itu dia murtad. Di hari itu dia murtad. Apakah sah puasanya? Misalkan dia ada orang kafir, nauzubillah min dzalik. Ada orang Islam, dia berpuasa. Ketika dia berpuasa, di sana dia murtad misalkan. Bagaimana hukum puasanya? Kata ulama di sini, batala shaumuhu. Batala shaumuhu, batal puasanya, enggak sah puasanya. Wa alaihi qada'u dzalikal yaum idza aslama. Dan wajib bagi dia mengqadha puasa tersebut kalau dia kembali ke Islam. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i dan Hambali, dan pendapat ini pendapat mayoritas para ulama. Sekarang syarat yang kedua, itu syarat yang pertama dia harus Islam. Syarat yang kedua, bagi orang yang mau berpuasa, dia harus buluk. Buluk yaitu balik. Yushtaratu liwujubis shaum al-bulugh, dan di antara syarat wajibnya berpuasa itu adalah balik.
Dan ini pendapat ijma'. Ijma' itu mayoritas para ulama. Dan bagaimana hukum orang yang balik? Apakah dia mengqadha puasanya sebelumnya? Misalkan qada'ul balik lima fatahu qabla al-bulugh. Orang yang balik dan ketika dia belum balik, dia enggak pernah berpuasa, misalkan. Apakah ketika dia sudah balik dia mengqadha puasa-puasa yang sebelumnya? Maka kata ulama di sini la yajibu 'alal balik qada'u ma fatahu qabla al-bulugh. Maka tidak ada keharusan baginya untuk mengqadha puasa yang sebelumnya ketika dia belum balik. Dan ketika seorang belum balik, anak yang belum balik, diperintahkan kita untuk mengajarkannya untuk berpuasa. Ini kata ulama di sini, idza kana as-sabi yutiqus siyam duna wuqu'i dararin alaih. Apabila ada anak laki-laki atau anak perempuan yang dan dia mampu untuk berpuasa tanpa ada halangan, misalkan tidak ada rasa sakit yang akan diderita kalau dia berpuasa, yang mana dia belum balik. Fa'ala walihi an ya'murahu bisyam, maka hendaknya disuruh untuk berpuasa. Liyatamarrana wa yata'awwad alaih, untuk melatih dan membiasakan dia berpuasa. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini pendapat para ulama, yaitu menyuruh kita menganjurkan anak-anak yang masih belum balik dianjurkan untuk berpuasa. Adapun tadi kalau dia balik dan sebelumnya tidak pernah dibiasakan berpuasa, ketika dia balik maka puasa-puasa yang sebelumnya tidak perlu diqadha. Hukmu qadha'i ma sabaqa idza balagha as-sabi asna'a syahri Ramadan. Nah, artinya apa? Apabila ada anak, baik itu laki-laki atau perempuan, yang dia ternyata balik ketika di tengah hari Ramadan. Di tengah bulan Ramadan, ada anak laki-laki yang ternyata dia balik di pertengahan Ramadan, atau anak perempuan dia balik di pertengahan Ramadan. Bagaimana puasanya? Fa innahu yasumu baqiyatasy syahr, dan wajib bagi anak tersebut yang sudah balik untuk berpuasa di hari yang tersisa dari bulan tersebut. Wajib baginya. Terus bagaimana puasa yang sebelumnya? Yang sebelum dia balik, misalkan dia balik di tanggal 14 Ramadan, berarti 14 Ramadan dia itu belum balik, dan setelahnya dia itu wajib berpuasa. Bagaimana puasa yang 14 hari tersebut? Wala yalzamuhu qada'u ma sabaq, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa tersebut. Misalkan ada anak laki-laki dia balik di pertengahan Ramadan. Nah, dan ketika dia sudah balik berarti hari-hari selanjutnya itu dia wajib berpuasa. Adapun hari-hari sebelumnya itu dia tidak wajib berpuasa dan tidak perlu untuk mengqadha puasa tersebut. Gitu. Sawa'un kana qad shamahu aw aftarahu. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyah al-arba'ah, dan ini pendapat jumhur ini pendapat 4 mazhab ulama fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sekarang hukmul qada'i wal imsak idza balagha as-sabi asna nahari Ramadan wa huwa muftir. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana, apakah yang harus dilakukan anak yang sudah balik? Anak yang sudah balik, dia balik di pertengahan hari Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia wajib mengqadha di hari tersebut? Apakah dia wajib mengqadha hari tersebut yang mana dia keadaan waktu itu dia sedang enggak berpuasa? Karena dia merasa diri belum balik, ya makan aja, enggak ada keharusan baginya untuk berpuasa. Ternyata di pertengahan Ramadan dia balik. Bagaimana? Wa huwa muftir fa innahu yalzamuhu an yumsika baqiyata yaumih.
Ternyata dia balik di jam 9 pagi misalkan. Berarti dari jam 9 pagi sampai waktunya berbuka dia wajib menahan diri. Tidak boleh makan dan minum. Kalau dia makan padahal tahu dirinya sudah balik, maka dia berdosa. Wala qada alaih. Terus bagaimana hari tersebut? Yang misalkan dia balik di tanggal 14 Ramadan misalkan, dan dia balik di jam 9 pagi. Jadi dari jam 9 pagi sampai waktunya berbuka dia harus menahan diri untuk makan dan minum dan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Akan tapi dia sedang tidak berpuasa. Berpuasa. Terus bagaimana hari tersebut? Hari tersebut tidak perlu diqadha. Begitu juga hari-hari sebelumnya. Akan tapi kalau dia sudah balik di hari tersebut dan besoknya ternyata dia enggak puasa, maka besoknya wajib diqadha. Gitu. Karena dia sudah terpenuhi syarat untuk wajib berpuasa, yaitu balik. Gitu. Itu syarat yang kedua. Yang pertama tadi Islam, yang kedua balik. Yang ketiga al-aqlu, yaitu dia berakal. Dia berakal. Yushtaratu liwujubi shaumi al-aqlu. Wajib bagi orang yang berpuasa itu berakal. Dan ini pendapat jumhur ulama. Bagaimana hukum orang yang berpuasa? Zawalul aqli bil junun. Dia hilang akalnya disebabkan gila. Bagaimana? Misalkan dipaksakan dia berpuasa padahal dia hilang akalnya. La yajibus shaum 'alal majnun wa la yasihhu minhu. Tidak wajib bagi orang yang gila tersebut berpuasa. Dan kalau dia berpuasa, dia paksakan, misalkan dia berpuasa, harus puasa inti, biasakan diri. Enggak sah puasanya. Karena syarat berpuasa itu tidak terpenuhi, yaitu berakal. Syarat berpuasa itu berakal. Kalau dia hilang akalnya disebabkan karena gila, maka tidak wajib dia berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Naqal ijma' ala dzalik an-Nawawi, dan pendapat ini pendapat ijma'. Terus selanjutnya hukmu shaumil majnun idza afaqa fi nahari Ramadan. Nah, bagaimana hukum puasa orang yang gila kemudian dia berhenti gilanya di siang Ramadan. Dia sudah sehat dari gilanya misalkan. Bagaimana? Lazimahu an yumsika baqiyatal yaum. Maka misalkan dia berhenti gilanya ketika azan zuhur misalkan. Maka setelah azan zuhur, setelah itu dia wajib menahan diri untuk makan dan minum dan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Yang tadinya gila, yang mana tadinya gila dan tidak wajib berpuasa, kalau berpuasa enggak sah puasanya. Apabila dia berhenti gilanya, sehat, alhamdulillah di pertengahan hari Ramadan, maka sisa atau waktu yang sampai akan datangnya waktu berbuka, dia wajib menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Wa huwa madhhabul Hanafiyah wa riwayatun an Ahmad wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Utsaimin. Ini pendapat ulama fikih namanya mazhab Hanafi, dan diriwayatkan dari Ahmad, dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Taimiyah. Itu puasa orang yang gila, bukan bagaimana hukum orang yang puasa yang gila idza afaqa fi nahari Ramadan, apabila dia sehat di tengah hari Ramadan, di siang hari Ramadan. Sekarang bagaimana hukum mengqadha puasa orang yang gila apabila dia sudah sehat? Misalkan yang ketika Ramadan dia masih gila, kemudian selesai Ramadan alhamdulillah sehat. Bagaimana? Apakah dia harus mengqadha 1 bulan itu? Nah, kata ulama di sini, al-majnunu idza afaqa la yalzamuhu qada'u ma fatahu zamanal junun. Yaitu orang yang gila apabila dia sudah sembuh dari gilanya tersebut, maka tidak ada kewajiban
baginya untuk mengqadha puasanya selama dia gila. Selama dia gila. Beda halnya kalau dia 2 tahun gila, tapi sebelumnya itu nggak pernah puasa. Padahal syarat-syarat puasa itu sudah terpenuhi pada dirinya, maka itu wajib diqadha. Adapun waktu dia gila tersebut selama 2 tahun itu nggak wajib diqadha. Sawaun qallama fatahu aw kathur, baik dia itu banyak terluput puasa dia karenakan gila ataupun sedikit. Wa sawaun afaqa ba'da Ramadan aw fi asna'ih, baik dia sehat dari gilanya itu di pertengahan hari Ramadan atau di setelah Ramadan. Dan ini pendapat para ulama yang Syafi'iyah dan Hanabilah. Sekarang bagaimana hukum orang yang berniat berpuasa dari malam? Hukmu saumin man nawas sauma bil lail summa usiba bil junun wa lam yufiq illa ba'da ghurubis syamsi. Maksudnya apa? Orang yang berniat diri untuk berpuasa besok, ternyata qadarullah besoknya dia gila. Besoknya gila dan tidak sadarkan diri dari gilanya tersebut kecuali setelah terbitnya matahari atau setelah berbuka. Nah, dia sudah niat, malamnya sudah niat berpuasa, besok ini sama puasa. Ternyata besoknya dia gila. Qadarullah gila. Sampai mau maghrib, sampai maghrib. Di pas maghrib sehat dia, berhenti gilanya. Man nawassama bil lail summa usiba bil junun wa lam yufiq illa ba'da ghurubis syamsi fa inna saumahu la yasih. Wa huwa madhhabul jumhur. Barang siapa yang berniat untuk berpuasa, niat doang nih, akan tapi dia enggak puasa. Summa usiba bil junun, kemudian dia tertimpa, dia gila, dan walam yufiq illa ba'da ghurubis syamsi, dan dia sadar dari gilanya tersebut setelah terbenamnya matahari. Fa inna saumahu la yasih, maka puasanya tersebut tidak sah walaupun dia sudah niat berpuasa. Dia niat berpuasa, kemudian ketika dia ternyata gila, dan pas gila enggak makan dan minum. Dia malamnya sudah niat berpuasa, besok saya berpuasa misalkan. Kemudian besoknya gila. Dan pas gila pun dia enggak makan dan minum. Dan semua hal seperti orang-orang yang pada umumnya berpuasa. Akan tapi dia gila. Dan dia sadar dari gilanya tersebut ketika setelah berbuka misalkan. Maka puasanya tersebut tidak sah walaupun dia tidak makan dan minum, dan sudah berniat berpuasa. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, yaitu pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Itu hukum berpuasa orang yang berniat berpuasa. Selanjutnya hukmu qada'in man kana sha'iman fa asabahul junun. Nah, sekarang bagaimana hukum mengqadha orang yang berpuasa akan tapi dia gila. Man kana sha'iman fa asabahul junun fala qada'a alaih. Orang yang berpuasa akan tapi dia ternyata gila, maka di hari gilanya tersebut tidak wajib untuk diqadha atau ganti. Qadha itu ganti artinya. Untuk diganti di puasa setelah bulan Ramadan. Sekarang ada orang yang al-atah. Al-atah itu apa ya kalau kita bahasa ke Indonesia itu? Dia tuh enggak gila tapi enggak waras juga. Ya, stres. Masa stres ya? Yaitu kalau bahasa Arabnya itu nuqsanul aqli min ghairi jununin aw dahsyan, yaitu dia kurang akalnya. Agak orang idiot mungkin ya. Iya, idiot. Nah, fa sahibuhu mukhtilatul aqli fa
Bagaimana hukum puasanya? Nah, hukmu shaumil ma'tuh wa laysa alaihi qada. Al-ma'tuh alladhi usiba bi aqlihi ala wajhin lam yablugh haddal junun la sauma alaihi. Yaitu orang yang idiot, yang kurang akalnya, dia tidak wajib berpuasa. La sauma alaih, tidak wajib berpuasa dan tidak perlu untuk mengqadha. Tidak perlu untuk mengqadha. Ini pendapat kata Ibnu Abdul Bar, ini pendapat mayoritas para ulama. Kalau orang dia tuh linglung, kadang dia bisa dikatakan gila tapi nggak gila gitu. Dia gila tapi nggak gila. Karena terkadang ketika dia berbicara nyambung, ya bisa beda, itu lain bahasanya. Nah, setelah ini kita akan bahas orang yang pikun. Nah, bahasa Arabnya al-kharaf, yaitu orang yang tua, yang dia pikun lah, pikun. Bagaimana? Laisa 'alal mukhrib shaumun wala qada. Laisa 'alal mukharrif shaumun wala qada. Tidak wajib bagi orang yang pikun untuk berpuasa dan tidak perlu untuk mengqadanya. Wa huwa ikhtiyar Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya orang yang pikun tersebut tidak wajib baginya berpuasa dan tidak wajib juga baginya untuk mengqadha. Karena orang yang pikun itu kan kayak gitu, dia hilang akalnya kan. Yang enggak bisa dibilang fasadul aqli minal kibari, dia hilang akalnya bukan karena dia sakit, tapi dikarenakan usianya dah lanjut. Zawalul aqli bil igma. Sekarang bagaimana hukum puasanya orang yang pingsan? Dia pingsan, zawalul aqli bil igma. Man nawassawm ughmi alaihi jami'an nahar. Dia berniat berpuasa, kemudian dia pingsan, satu hari full dia berpingsan. Bagaimana? Fa innahu la yasihhu shaumuhu wa alaihi qada'u hadzal yaum. Orang yang sudah niat berpuasa kemudian dia pingsan, satu hari full dia pingsan, maka puasa tersebut, dan orang yang pingsan kan enggak makan dan minum juga kan? Enggak makan, dan enggak ada orang pingsan yang makan dan minum juga. Tapi dia sudah niat puasa. Bagaimana puasanya? Walaupun dia enggak makan dan minum dan sudah niat puasa tersebut, fa innahu la yasihhu shaumuhu, maka puasanya tersebut tidak sah. Tidak sah. Wa alaihi qada'u hadzal yaum, dan wajib baginya untuk mengganti puasa hari yang dimana dia pingsan satu hari full tersebut di hari setelah Ramadan. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Man nawassawm walam yastau'ib igma'uhu jami'an nahar. Barang siapa yang orang yang berniat untuk berpuasa dan dia pingsan, akan tapi dia pingsannya tersebut tidak full seperti tadi, bisa beberapa jam atau cuman setengah hari dia pingsan misalkan. Iza nawassawma summa ughmiya alaihi wa afaqa juz'an minan nahar walau lahzatin fasiyamuhu sahih wala qada'a alaih. Misalkan ada orang yang niat berpuasa kemudian dia pingsan, maka puasanya tersebut sah dan tidak perlu mengqadha. Yang tadi, kalau yang pertama tadi itu apa? Dia niatnya berpuasa akan tapi dia pingsan satu hari full, itu puasanya tidak sah dan wajib dia mengganti puasanya. Akan tapi kalau dia berniat berpuasa kemudian dia jam 10 pagi dia sudah sadar dari pingsannya misalkan, saking lamanya, maka puasanya sah dan tidak perlu untuk mengqadha. Dan ini pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, sekarang bagaimana orang yang faqduz dzakirah, orang yang hilang ingatannya? Orang yang hilang ingatannya. Man usiba bi fiqdani dzakirah fala yajibu alaihi shaum. Orang yang hilang ingatannya tersebut tidak wajib baginya untuk berpuasa.
Kemudian ya. Fala yajibu alaihi shaum, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Kalau tidak wajib baginya berpuasa berarti tidak perlu untuk mengqadha. Selanjutnya kalau tadi sudah yang pertama Islam, terus balik, terus berakal. Selanjutnya syarat yang selanjutnya yaitu al-iqamah, dia menetap. Dia menetap. Yusibus shaum alal muqim, wajib bagi orang yang mukim itu berpuasa. Berarti orang yang musafir enggak wajib baginya berpuasa. Kemudian syarat selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Yushtaratu liwujubi shaum 'alal mar'ah taharatuha min damil haidi wan nifas. Wajib bagi syarat wajib puasa bagi perempuan yaitu sucinya dari haid, dari darah haid dan nifas. Nah, bagaimana kalau orang yang junub? Apakah batal puasanya atau bagaimana? Sah puasanya. Yang jadi permasalahannya di sini kalau dia haid dan nifas beda. Kalau haid dan nifas itu wajib dia suci dari haid dan nifas dulu, baru dia wajib berpuasa. Bagaimana misalkan dia saking inginnya berpuasa, dia paksakan diri berpuasa walaupun dia haid, maka tidak sah puasanya. Bagaimana hukum puasa orang yang haid dan nifas? Hukmu shaumil haid wan nufasa. Yahrumus shaum farduhu wa nafluh. Bukan tidak boleh, haram baginya untuk berpuasa. Farduhu wa nafluh, baik itu puasa wajib, yaitu puasa Ramadan dan puasa-puasa lainnya, atau puasa sunnah. Alal haid wala yasihu shaumuhuma, dan tidak sah puasanya, wa alaihimal qada, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha. Wajib mereka untuk mengqadha puasa di mana mereka masih haid dan nifas. Terus bagaimana sekarang hukmu imsaki baqiyatil yaum idza tahurat, hukmu imsaki baqiyatil yaum idza tahuratil haid awin nufasa asna'a nahari Ramadan. Maksudnya apa? Bagaimana hukum menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa bagi perempuan yang haid dan nifas, dan ternyata dia suci dari haid dan nifas tersebut di pertengahan hari Ramadan. Misalkan dia suci dari haid dan nifas itu di zuhur misalkan. Bagaimana itu? Iza tahuratul haid awin nufasa asna'a nahari Ramadan. Apabila perempuan itu suci dari haid dan nifasnya di pertengahan hari Ramadan, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, la yalzamuha imsaku baqiyatil yaum. Nah, tidak wajib bagi perempuan tersebut yang sudah suci dari haid dan nifas itu untuk menahan diri dari hal makan dan minum. Misalkan karena dia sudah sudah suci dari haid dan nifasnya di siang hari Ramadan, maka hari selanjutnya tidak wajib baginya untuk tidak makan dan minum. Boleh, yaitu artinya apa? Boleh baginya untuk makan dan minum walaupun dia sudah suci di pertengahan hari Ramadan. Itu pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin. Adapun pendapat yang lain yang mengatakan yalzamuhal imsak. Yalzamuha al-imsak. Kalau dia perempuan tersebut sudah suci dari haid dan nifas di pertengahan hari Ramadan, misalkan di jam 11 misalkan dia suci dari haid dan nifasnya, maka yang pendapat yang kedua mengatakan wajib baginya untuk tidak makan dan minum sampai datang waktunya berbuka. Itu pendapat, akan tapi wallahu alam pendapat yang lebih condong yaitu pendapat yang pertama, yaitu tidak wajib bagi perempuan untuk menahan diri dari makan dan minum kalau dia sudah suci dari haid dan nifas, walaupun dia suci dari haid dan nifas di pertengahan hari Ramadan. Nah, sekarang bagaimana
hukum perempuan yang meminum atau minum kapsul atau minum obat yang supaya apa? Bisa menunda haid dan nifas, bisa menunda haid. Dia misalkan nih ada produk obat atau obat yang mana obat tersebut bisa menunda haid selama 1 bulan sehingga dia bisa berpuasa full 1 bulan Ramadan tuh. Bagaimana hukum meminum obat tersebut? Yajuzu isti'malu dawa'i mubahin li ta'khiril haid sawa'un kana dhalik fi Ramadan min ajli an tasuma asy-syahra kamilan ma'an nas. Artinya apa? Boleh bagi perempuan untuk mengkonsumsi atau memakai obat yang obat tersebut mubah dengan syarat tidak boleh apa? Obat tersebut menimbulkan kemudaratan bagi perempuan tersebut. Tapi kalau dia tahu obat ini akan menimbulkan kemudaratan bagi dirinya maka tidak boleh. Akan tapi kalau dia tahu ini obat bisa menundanya untuk tidak haid selama 1 Ramadan, misalkan 1 bulan Ramadan, sehingga dengan obat tersebut dia bisa berpuasa 1 bulan full. 1 bulan full maka boleh. Asalkan tadi yang pertama obat tersebut mubah, dan kedua dia tahu obat tersebut tidak memudaratkan bagi dirinya. Tapi kalau dia tahu ini memudaratkan bagi dirinya maka tidak boleh. Kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Au fi ghairihi minal awqat in umina darur. Misalkan contoh yang lain, dia perempuan tersebut umrah, dia berusaha minum obat tersebut supaya ketika umrah dia tidak haid dan nifas, tidak haid, menunda haidnya, itu boleh baginya. Asalkan tadi kembali ke tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Atau dia pergi umrah, dia konsumsi obat itu supaya selama dia di Mekah tidak haid. Boleh. Bukan hanya di Ramadan saja katanya. Nassa ala hada al-Hanabilah wa ikhtaruhu Ibnu Bazin. Ini pendapat mazhab Hambali dan dipilih oleh Ibnu Baz. Nah, itu syarat yang keberapa tadi, Pak? Syarat yang kelima. Ya. Syarat selanjutnya yaitu al-qudrah 'ala shaum, yaitu dia mampu untuk berpuasa. Yushtaratu li wujubi shaum al-qudratu wal istita'atu 'alaih. Wajib ya, di antara syarat wajib berpuasa yaitu orang yang mampu berpuasa. Nah, terus sekarang bagaimana orang yang bekerja keras dan dia itu sudah syarat-syarat berpuasa itu sudah ada pada dirinya. Akan tapi dia pekerja keras. Misalkan orang yang pekerja keras seperti kuli, bagaimana itu puasanya? Apakah dia kan nggak kuat nanti berpuasa. Kalau dia berpuasa nanti tenaganya berkurang, nggak kuat dia nanti untuk bekerja. Nah, hal tersebut tidak masuk pengecualian. Wajib baginya berpuasa, walaupun dia dia pekerja keras, misalkan kuli misalkan. Walaisu fi ma'nal marda wal musafirin, kecuali pekuli tersebut dia sakit atau dia sedang musafir, maka tidak wajib baginya berpuasa. Kan tapi kalau kulit tersebut walaupun dia pekerja keras dan dia bukan, saya ini kan nggak mampu nih berpuasa karena saat ini kuli, kalau saya berpuasa nanti saya nggak bisa bekerja, misalkan begitu, itu bukan alasan. Kalau dia meninggalkan puasa, dia berdosa dan wajib dia mengqadha puasa. Kalau dia meninggalkan puasa dikarenakan alasan tadi, saya ini pekerja keras, berarti saya nggak wajib berpuasa. Kalau saya paksakan berpuasa sementara saya pekerja keras, maka dia berdosa dan wajib dia mengqadha. Fayajibu alaihim tabyitu niyati shaum Ramadan wa an yusbihu shaiman, dan wajib baginya untuk berpuasa. Lakin ada pengecualian. Lakin man kana ya'malu bi ihdal mihan asyaqah wa kana yadurruhu tarku amalih.
Akan tapi ini pengecualian nih. Apabila ada orang yang bekerja di suatu pekerjaan tersebut berat banget. Wa kana yadurruhu tarku amalih, dan pekerjaan apabila dia meninggalkan pekerjaan tersebut itu memudaratkan bagi dirinya. Misalkan tidak ada pekerjaan lain kecuali pekerjaan tersebut misalkan. Dan kalau dia meninggalkan pekerjaan tersebut itu memudaratkan bagi dirinya. Wa khasya ala nafsihi asna Ramadan, maka fa innahu yuftir ala qadri hajatihi mimma yadfa'ul masyaqqah faqat. Terus bagaimana? Misalkan di suatu tempat dia tidak ada pekerjaan kecuali pekerjaan tersebut. Dan pekerjaan tersebut pekerjaan yang berat. Sehingga kalau dia berpuasa dia enggak mampu untuk bekerja. Bagaimana? Kata para ulama ada pengecualian, ada keringanan. Maka dia bisa untuk makan dan minum secukupnya saja, untuk bagaimana bisa mendatangkan tenaga. Ala qadri hajatihi, cukup untuk bisa mendatangkan saja, bukan untuk sampai kenyang gitu, bukan. Summa yumsiku baqiyata yaumihi ilal ghurub. Kemudian setelah dia bisa mendatangkan tenaga di pekerjaannya tersebut, maka wajib baginya untuk tidak makan dan minum lagi sampai datang waktunya berbuka. Itu pengecualian saja. Apabila di suatu tempat dia tidak ada pekerjaan kecuali pekerjaan itu. Dan kalau dia meninggalkan pekerjaan tersebut itu memudaratkan bagi dirinya. Dan ternyata pekerjaan tersebut pekerjaan yang berat. Kalau dia berpuasa itu memudaratkan dirinya, enggak mampu untuk dia bekerja. Kata para ulama, boleh baginya untuk apa? Mendatangkan yaitu makan dan minum sekedarnya saja supaya ada tenaga. Kemudian setelah ada tenaga maka wajib baginya untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Oh, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita lanjutkan, dan ini syarat terakhir insyaallah. Syarat terakhir tadi sudah 6 syarat puasa. Sekarang syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh ketika orang yang ingin berpuasa yaitu niat. Niat. Bagaimana hukum niat dalam berpuasa? La yasihhu shaum biduni niyyah. Tidak sah puasa seseorang yang tanpa niat. Tidak sah. Walaupun dia dari pagi dan sampai datangnya waktu berbuka, dia enggak makan dan minum dan lain-lain. Akan tapi ternyata dia enggak niat, maka tidak sah. Bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Tidak sah. Wa dzalika bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Dan ini kesepakatan 4 mazhab. Ini kesepakatan 4 mazhab bahwasanya orang yang berpuasa tapi tidak berniat kalau dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak sah. Terus kapan waktu niat berpuasa? Kapan waktu berniat untuk berpuasa? Ada 2. Niat berpuasa untuk puasa wajib dan niat puasa untuk puasa sunnah. Ada perbedaan. Sekarang yang pembahasannya itu kapan niat berpuasa. Dan niat berpuasa itu ada 2 pembahasan, yaitu niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Kapan? Adapun niat puasa wajib, waktu niyah fi shaumil fardi, yaitu yajibu tabyitun niyah minal lail qabla tulu'il fajri. Wajib baginya berniat berpuasa sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari dia sudah berniat untuk berpuasa. Itu untuk puasa apa? Wajib. Tapi ternyata setelah terbitnya matahari dia berniat berpuasa, maka beda cerita, enggak sah puasanya. Yajibu tabyitun niyah minal lail qabla tulu'il fajri. Wajib bagi orang yang berpuasa wajib, ini wajib bagi orang yang berpuasa wajib, dia harus berniat sebelum terbitnya matahari. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Nah, terus selanjutnya bagaimana hukum memperbaharui niat? Fikul yaumin, misalkan ini hari pertama, hari kedua, apakah dia harus berniat setiap hari atau bagaimana? Nah, atau dia cukup berniat ketika awal masuk Ramadan. Misalkan sehari ini masuk Ramadan, saya mau puasa selama Ramadan. Atau dia harus berniat setiap hari. Bagaimana? Ikhtalafa ahlul ilmi fi ishtirati tajdidin niyah fi kulli yaumin min Ramadan. Para ulama itu berbeda pendapat berkaitan tentang memperbaharui niat setiap hari, yaitu terbagi menjadi dua perkataan atau dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yushtaratu tajdidun niyah likulli yaumin min Ramadan, yaitu wajib baginya untuk terus memperbaharui niat di setiap hari Ramadan. Di hari ini, di hari pertama dia niat puasa, di hari kedua pun dia harus niat lagi puasa. Nah, itu pendapat yang pertama. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Nah, dan kalau kita yang masih penuntut ilmu, yang masih kurang ilmunya, yang belum bisa memutuskan hukum, lebih baik kita ikuti jumhur. Nah, kecuali kita sudah ada ilmunya dan sudah kita pelajari, oh ini kurang pas nih pendapat yang ini baru. Nah, tapi kalau kita yang belum ada ilmunya, ya jumhur aja, ikuti jumhur aja. Nah, gitu. Dan ini pendapat jumhur, yaitu seharusnya dia apa? Mentajdidun niyah. Dia terus memperbaharui niat ketika Ramadan, di hari pertama, di hari kedua, terus selanjutnya. Adapun yang lain, pendapat yang kedua yang mengatakan annama yushtarut fihi tatabu takfin niyah fi awalihi, yaitu yang tadi
dia cukup berniat 1 bulan full. Fa idzan qata'at tatabu li'udhrin yubihu, akan tapi ternyata dia sudah berniat 1 bulan full berpuasa, ternyata di pertengahan Ramadan dia sakit, enggak berpuasa misalkan. Atau dia musafir, dia enggak berpuasa, yang mana sebelumnya dia sudah apa? Berniat untuk berpuasa 1 bulan full. Di pertengahan Ramadan ternyata dia mudik enggak berpuasa karena dia musafir, atau dia sakit. Nah, bagaimana? Dan dia tuh enggak berpuasa dikarenakan sakitnya, padahal sebelumnya sudah berniat 1 bulan full. Jadi kalau dia sudah sehat dari sakitnya, atau sudah hilang, atau kalau dia sudah berhenti dari safarnya, maka dia niat lagi sampai berakhirnya Ramadan. Yang tadi dia sudah niat dari awal sampai 1 bulan full, ternyata di pertengahan Ramadan sakit, kemudian setelah dia sakit dia niat lagi, saya niat puasa Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu pendapat yang kedua. Wallahu alam. Pendapat yang pertama mengatakan tajdidun niyah, yaitu dia harus memperbaharui niatnya setiap hari. Nah, terus bagaimana sekarang? Tadi Anda sampaikan itu niat puasa wajib, yaitu kapan niat puasa wajib. Sekarang niat puasa waktu niat puasa sunnah. Hukmu tabyitin niyah minal lail fi siyami tatawwu. La yushtaratu fi siyami tatawwu tabyitun niyah minal lail. Tidak harus bagi orang yang ingin berpuasa sunnah itu apa? Dia niat dari malamnya, yaitu dari niat sebelum terbitnya matahari. Dia enggak harus. Bahkan Nabi SAW ketika bertanya kepada istrinya apa? Apakah ada makanan enggak hari ini? Enggak ada. Oh, kalau gitu saya puasa. Dan itu puasa sunnah. Jadi itu bedanya. Kalau puasa wajib dia harus berniat dari malamnya atau sebelum terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah boleh baginya berniat berpuasa setelah terbitnya fajar. Itu bedanya. Terus selanjutnya orang yang mutaraddid fi niyatis saum, yaitu apa? Man taraddada fi niyatis saumil wajib. Dia ragu-ragu pada dirinya, saya puasa atau besok ya? Hal yasumu qadan aula. Dan perasaan seperti itu, dia berperasaan misalkan saya puasa atau enggak ya besok. Nah, terus hal yasumu qadan aula yasum, apakah dia berpuasa atau tidak besoknya? Wastamarra hadza taraddud ilal ghad. Dia berperasaan saya puasa atau enggak ya besok ini. Dan perasaan tersebut berlanjut sampai besok. Kemudian besoknya dia puasa. Dalam keadaan perasaan seperti itu, masih ragu-ragu. Fa shaumuhu ghairu shahih. Maka puasanya itu udah enggak sah. Walaupun dia puasa, akan tapi masih dalam perasaan masih ragu-ragu. Wa alaihi qada'u hadzal yaum. Dan wajib baginya mengkodok puasa hari tersebut. Puasa hari tersebut wajib dia mengkodok. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Sedikit lagi. Sekarang misalkan dia di tengah hutan, dia tahu bahwasanya besok dia dikabarkan besok puasa. Hukmu man 'allaqa shaum faqala mathalan in kana qadan Ramadan fa huwa fardhi aw sa'asumul fard. Ini misalkan dia di hari syak. Yang mana kemarin Anda sampaikan hari syak enggak boleh berpuasa kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa. Di hari syak, yaitu di hari 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban, itu hari syak tidak dibolehkan untuk berpuasa, haram bagi berpuasa di hari tersebut. Kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa. Nah, orang yang sudah terbiasa berpuasa ini, dia berkata atau dia niat, kalau saya puasa, akan tapi kalau dia ternyata besok ini Ramadan,
berarti saya puasa Ramadan. Tapi ternyata kalau dia besok ini belum Ramadan, berarti saya puasa sunnah. Bagaimana tersebut? Idza nawal insan annahu idza kana qadan Ramadan fahuwa fardhi, yaitu apabila dia sudah berniat kalau besok ini Ramadan, berarti saya puasa Ramadan. Sumul fardha fatabayyana annahu Ramadan fa shaumuhu sahih, dan ternyata benar besok itu Ramadan, maka puasanya sah. Begitu juga kalau dia ternyata niat, dia kan tadi sudah terbiasa berpuasa, ternyata dia masih berpuasa di 30 hari Sya'ban misalkan. Kalau 30 Sya'ban dan itu hari Syak, nggak boleh berpuasa, dan yang boleh berpuasa tersebut orang yang sudah terbiasa berpuasa. Ternyata besok, kalau besok Ramadan berarti saya puasa Ramadan besok. Ternyata belum, kalau besok belum Ramadan berarti saya puasa sunnah, maka puasanya tersebut sah. Puasanya tersebut sah. Wa huwa riwayatun an Ahmad wa ilaihi dhahaba Ibnu Taimiyah wa Ibnu Utsaimin. Dan ini diriwayatkan dari pendapat ini dari Ahmad dan Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Utsaimin. Hukmu sekarang terakhir, hukmu shaumin man taraddada fi qat'in niyyati shaum. Hukum puasa orang yang apa? Yang ingin membatalkan puasanya. Orang yang ingin membatalkan puasanya. Bagaimana hukum orang yang puasa tersebut tapi dia ingin membatalkan puasanya? Bisa jadi disebabkan karena mungkin dia capek, lelah, disebabkan karena safar atau sakit, dia enggak kuat. Bagaimana? Man taraddada fi qat'i niyyati shaum fa inna shaumahu la yabtul ma dama lam yajzim bi qat'iha. Barang siapa yang berpuasa dan dalam keadaan seperti itu, dia ingin membatalkan puasanya. Akan tapi ketika dia ingin membatalkan puasanya tersebut, dia tidak yakin, masih kuat rupanya saya nih. Misalkan dia sakit kemarinnya, besoknya dia masih agak lemas. Saya puasa apa enggak ya? Saya puasa apa enggak ya? Tapi kemungkinan saya masih kuat berpuasa. Maka kalau dia belum menjazamkan, belum dia bahasanya saya batal puasa saya nih, saya ingin enggak berpuasa. Kalau dia sudah mengatakan saya mau batalin puasa saya, dan dia sudah menjazamkan dirinya ingin membatalkan puasanya, maka batal puasanya. Akan tapi kalau dia masih ragu dan dia masih yakin kalau dia mampu untuk berpuasa, maka puasanya tersebut tidak batal dan puasanya sah. Mungkin hanya itu yang bisa ana sampaikan dari syarat-syarat puasa. Insyaallah kita minggu depan selanjutnya kita akan bahas sunnah puasa dan puasa Ramadan. Kalau tadi itu puasa secara umum. Puasa secara umum, syarat puasa, rukun puasa dan apa itu puasa itu secara umum. Adapun selanjutnya minggu depan insyaallah sunnah puasa dan puasa Ramadan. Mungkin hanya itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf kalau ada yang salah, itu datangnya dari ana, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.